Saudara-saudara, pada saat ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Kebangkitan Yesus dan peristiwa Pentakosta merupakan awal terbentuknya komunitas Kristen. Seluruh kehidupan komunitas yang baru tersebut tumbuh bersama untuk menghayati penggenapan kasih Allah di dalam diri Yesus sebagai putranya. Melalui peristiwa ini, kita sebagai umat Tuhan meyakini bahwa dalam keadaan sesulit apapun, pimpinan kasih-Nya akan terus dirasakan umat-Nya, sehingga memampukan kita untuk terus berkarya di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Ya Tuhan, sejak awal Engkau menciptakan kami untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan di dunia ini. Kami menyadari bahwa kami kurang peka akan panggilan-Mu atas kami. Kami tidak mengusahakan dan memelihara kehidupan dunia kami, tetapi kami hanya sibuk mengusahakan dan memelihara kehidupan kami saja. Ya Tuhan, beri kami kesempatan untuk memperbaiki laku kami, belajar dari ciptaan-Mu yang kecil seperti semut, memperhatikan lakunya dan menjadi bijak. Dengan demikian, kami dapat mengusahakan berkat dan membagi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Kiranya Roh-Mu sajalah yang menuntun kami untuk terus berkarya,
mengusahakan dan memelihara kehidupan yang ada di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah yang pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai 23. Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai 23, yang demikian firman-Nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14a, kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14a, kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41, yang demikian firman-Nya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang sudah kita terima dari Tuhan. Bersama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan kedua, "Harap akan Tuhan."
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14a. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14a. Kita lanjutkan dengan 36 sampai 41. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar ungkapan Jawa atau falsafah Jawa yang berbunyi ojo gumunan, ojo tumeh, dan ojo kagetan. Mungkin terjemahan bebasnya kurang lebih bunyinya begini: jangan mudah kagum, jangan mentang-mentang, dan jangan mudah kaget. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, falsafah yang kelihatannya sederhana ini ternyata sangat sulit dilaksanakan. Contohnya, ojo gumunan. Mengapa demikian? Karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mudah mengagumi sesuatu atau seseorang yang dianggap spektakuler, ajaib, fenomenal, aneh, luar biasa, cantik, ataupun ganteng. Karena gumun, orang bisa rela antri berjubel dari pagi sampai malam. Kita mengingat
misalnya beberapa tahun silam ada penampakan Yesus di keramat. Sebetulnya hanya bayangan air saja, tetapi karena berita yang tersebar, Yesus menampakkan diri di keramat, maka banyak orang berbondong-bondong ke sana ingin menyaksikan seperti apa sih penampakan itu. Bahkan orang yang sama sekali tidak mengerti apa-apa pun kemudian nimbrung dan ingin tahu apa sebenarnya yang disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita masih ingat cerita seorang dukun cilik yang bernama Ponari. Dia memiliki sebuah batu hitam, dan ketika batu hitam itu menyentuh air, maka air yang disentuh itu memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Kemudian banyak orang dari kampung mana-mana datang dan kemudian ingin menyaksikan seperti apa sih penampilan Ponari itu. Dan kemudian masing-masing membawa air dan berebut supaya batu Ponari itu bisa menyentuh air yang dibawa itu. Karena harapannya air itu kemudian bisa menjadi berkah atau bisa menyembuhkan kerabat mereka yang sedang sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang salah dengan gumunan? Mungkin kita tidak berbicara tentang benar dan salah, karena ini juga bukan soal benar dan salah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan bahwa orang yang mudah kagum, yang mudah terheran-heran dan terpesona, biasanya akan sulit menggunakan akal sehatnya. Sulit mencari makna terdalam dari sebuah peristiwa. Contohnya itu tadi, orang kemudian rela ngantri berjam-jam, sebetulnya melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cenderung kehilangan kekritisan dan cenderung kehilangan kedalaman di dalam berpikir. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, gumunan ini kemudian menjadi komoditi yang laku dijual, khususnya oleh media. Misalnya saja, ya ada mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara, atau bahkan anak-anak saya sendiri, suka sekali menonton tayangan on the spot. Nah, itu biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara, di sana ada 10 ranking apa yang aneh atau yang tidak biasa atau yang spektakuler apapun begitu ya. Dan kemudian dikatakan versi on the spot, padahal itu mereka ambil dari berbagai macam sumber, tetapi tayangan itu kemudian begitu digemari. Nah, sama halnya Bapak, Ibu, dan Saudara dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Banyak orang terbuai, banyak orang terlena oleh peristiwa kebangkitan Yesus. Karena Bapak, Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sebuah fenomena besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau juga terjadi setelahnya. Apalagi para pengikutnya kemudian mempertontonkan kuasa yang ajaib. Mereka diberi Roh Kudus dan kemudian oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada pada mereka itu, mereka mampu menyembuhkan orang sakit dan juga melakukan banyak hal-hal yang spektakuler. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ini yang menjadi tujuan pemberitaan Yesus dan para murid? Nampaknya bukan. Di dalam bacaan kita tadi, memang terlihat orang mengagumi para pengikut Yesus. Seperti kita mengingat kisah Yesus yang dulu juga diikuti oleh banyak orang dan dikagumi oleh karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan ketika itu banyak orang bertanya-tanya kepada para murid, apa yang harus kami lakukan? Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid menunjukkan sebetulnya apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang mau mengikuti Dia. Apa saja hal itu? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai pesan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan menginginkan kedalaman iman, tidak hanya kekaguman. Karena kekaguman hanya akan menghasilkan mimpi, sedangkan kedalaman iman menghasilkan kekuatan yang nyata di dalam kehidupan. Kita melihat bagaimana Yesus mempersiapkan para murid untuk melanjutkan karyanya. Mereka diarahkan sedemikian rupa, dan Tuhan membuat mereka tidak hanya terkagum-kagum oleh karya Yesus, oleh mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi
Para murid dilatih untuk melihat bahwa itulah karya Allah. Jadi mereka tidak terpaku pada hal-hal yang spektakuler itu, tetapi memahami bahwa Allah memiliki rencana bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Petrus juga tidak ingin orang banyak mengagumi keajaiban yang nampak pada diri mereka, tetapi sungguh-sungguh mau mendalami apa sebetulnya di balik yang mereka lakukan itu. Di balik mukjizat-mukjizat yang pada akhirnya mereka perlihatkan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, oleh sebab itu Petrus mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Pelajarilah tentang Kristus, maka engkau akan mengerti hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu menurut saya itulah yang membuat seakan-akan menjadi orang Kristen itu sulit. Ada beberapa orang yang mengeluh kepada saya, "Aduh Pak, saya cuma mau jadi orang Kristen, saya cuma mau dibaptis saja, kok ribet sekali prosedurnya. Saya harus katekisasi dulu, wah saya nggak bisa nunggu lama, saya pengennya segera dibaptis." Nah ini Bapak Ibu dan Saudara, ya GKJ termasuk ketat dalam hal ini. Mengapa kok orang harus belajar dulu sebelum ia bisa menyatakan komitmennya? Bapak Ibu dan Saudara, sebelum orang mengambil keputusan penting di dalam kehidupannya, apalagi menyangkut hidup mati, menyangkut imannya kepada Tuhan, maka dia harus mengerti dulu apa yang hendak ia jalani. Apa konsekuensi dari keputusannya itu, sehingga nanti ketika pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, ia sudah siap, ia sudah tahu konsekuensinya. Banyak orang yang kemudian kecewa, Bapak Ibu dan Saudara, ketika mengikuti Yesus. Ini banyak diceritakan oleh bagian-bagian firman Tuhan, khususnya kisah para rasul. Ada beberapa orang yang menggebu-gebu ikut Kristus, tetapi ketika mereka menerima berbagai macam tantangan, kemudian mereka kecewa. Loh kok seperti ini? Saya membayangkan mengikut Kristus itu menyenangkan. Karena melihat tadi itu ya, tanda-tanda spektakuler itu. Ternyata setelah masuk ke dalamnya kok malah mengalami berbagai macam penderitaan. Orang kemudian menjadi kecewa. Wah, kalau begini caranya saya tidak mau ikut Yesus lah. Lebih baik saya cari yang lain saja yang mendatangkan kebahagiaan untuk saya. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara. Kalau orang tidak paham cara kerja Allah, maka dengan mudahnya ia menjadi kecewa. Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara, memberi teladan kepada kita. Rasul Paulus itu Rasul Allah. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia juga adalah sahabat Allah karena dia bercakap-cakap dengan Allah. Di dalam doanya, Rasul Paulus 3 kali meminta kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Yang disebutnya di dalam surat Korintus, duri dalam daging. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Allah menjawab tidak. Apakah Paulus menjadi kecewa? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Paulus tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, saya mengerti sekarang, Allah menginginkan bahwa justru di dalam kelemahan saya ini, kekuatan Allah semakin nampak. Dan itu diberitakan kepada banyak orang sebagai kesaksian. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara. Kalau orang faham cara kerja Allah, maka mereka dengan setia akan menanti dan akan berharap kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang percaya harus memiliki kerinduan untuk semakin dalam mengenal Yesus. Melalui persekutuan, melalui pembinaan, melalui pengenalan pribadi, melalui perenungan pribadi. Itu yang kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika orang-orang yang memberi diri dibaptis itu kemudian berkumpul menjadi sebuah persekutuan, mereka tidak jemu-jemu bersekutu. Mereka berkumpul, dikatakan di bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing dan mereka tidak berhenti mempercakapkan tentang firman Tuhan. Nah, apa yang ada di balik kegiatan ini, Bapak Ibu dan Saudara? Allah menginginkan pertumbuhan rohani dari setiap kita. Allah menginginkan keintiman hubungan pribadi kita dengan Allah. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga mengalami sendiri hadirat Allah itu bagi kehidupan pribadi kita. Nah ini banyak orang merasa bahwa saya cuma pergi setiap minggu ke gereja saja sudah cukup lah. Saya dengar renungan saya sudah cukup lah. Gak usah terlalu religius lah. Gak usah terlalu macam-macam lah. Jadi orang Kristen santai-santai saja. Bapak Ibu dan Saudara, justru ketika kita secara pribadi
mempergumulkan firman Tuhan. Di sana kita bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, iman percaya kita dibentuk dan semakin dibuat kokoh. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang situasi sekarang sedang tidak mendukung. Tetapi nanti ketika situasi sudah mendukung, Bapak Ibu dan Saudara juga diundang untuk ikut serta di dalam berbagai macam program pembinaan di gereja kita. Karena ada banyak sekali program pembinaan dilakukan oleh komisi, oleh majelis, yang seringkali dihadiri hanya sedikit orang saja. Dan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya? Apakah acaranya kurang menarik, atau temanya kurang menarik, atau apa? Tapi Bapak Ibu dan Saudara, sebetulnya menurut saya, jika orang memang ingin belajar, maka apapun yang diselenggarakan mestinya dengan semangat ia mau mencari. Karena ia percaya bahwa di dalam setiap program itu Allah mau berbicara dan membentuk setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kedalaman iman mendorong kita untuk berkarya secara nyata di dalam kehidupan. Lihat Bapak Ibu dan Saudara, para murid, mereka pada waktu Yesus belum dibangkitkan merasa begitu ketakutan. Mereka menyembunyikan diri di rumah mereka. Mengapa demikian? Karena mereka takut dikaitkan dengan pribadi Yesus yang kontroversial itu. Mereka takut mereka terlibat. Mereka takut mereka juga menerima aniaya seperti mereka lihat Yesus menerima aniaya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat setelah Yesus dibangkitkan. Dan ini bukan hanya sekedar gumun Bapak Ibu dan Saudara, tetapi sungguh-sungguh mengalami, mereka tahu bahwa yang diajarkan Yesus itu ya dan amin, maka mereka berapi-api, apalagi setelah mereka diberi Roh Kudus, mereka kemudian keluar, mereka tidak lagi sembunyi, mereka keluar. Mengapa? Di dalam bacaan kita tadi dikatakan, mereka rindu untuk membagikan kasih yang sudah mereka terima terlebih dahulu dari Tuhan kepada banyak orang. Mereka merasa punya tanggung jawab membagikan berita sukacita itu kepada orang banyak, sehingga orang banyak juga mengalami sukacita yang mereka rasakan ketika mereka dikasihi oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita yang batin begini, wah, sekarang situasi lagi sulit seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk berbagi berkat? Saya sendiri kekurangan, saya nggak bisa bagi apa-apa. Ya sudahlah, saya cuma bisa berdoa, paling saya mendoakan orang lain. Itu baik Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kita ingat ya, khotbah renungan Pak Joko minggu yang lalu mengingatkan kita ada seorang ibu-ibu, ini menarik buat saya, ada seorang ibu-ibu yang di tengah keterbatasannya, dia mengikat mie instan dan kemudian ia gantung di depan pintu dan kemudian ia tulis ya, pesan singkat di situ, siapa yang membutuhkan boleh ambil. Dan ternyata itu menjadi saluran berkat dan kemudian itu juga dicontoh oleh tetangga-tetangga yang lain sehingga lebih banyak orang lagi menjadi saluran kasih Tuhan untuk yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita tidak mempersempit ya cakrawala berpikir kita, tetapi justru kita terpacu untuk mencari apa berkat Tuhan yang sudah saya terima yang bisa saya bagikan kembali untuk orang lain. Saya nggak tahu, mungkin saudara-saudara punya talenta untuk masak. Mungkin saudara bisa masakan dan bisa bagikan masakan saudara itu kepada orang yang membutuhkan. Atau saudara-saudara pintar menjahit. Saudara bisa membuat masker misalnya. Dan masker itu bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau orang-orang yang misalnya berjualan yang mungkin mereka tidak pernah terpikir saya harus pakai masker atau saya harus menjaga diri saya. Mereka hanya berpikir cari uang. Dan kita yang berpikir untuk mereka bagaimana cara melindungi mereka. Misalnya, itu hanya salah satu contoh. Intinya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memberkati orang lain, percayalah bahwa Tuhan memperlengkapi kita juga dengan berkat untuk terus mengalirkan berkat Tuhan bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya untuk dikagumi, tetapi diresponi dengan kedalaman iman dan tindakan untuk berbagi kasih kepada orang-orang lain, agar setiap orang, sebanyak mungkin orang, merasakan kasih setia Allah. Selamat menjadi berkat,
Salam di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sabar ya. Nanti setelah ibadah ini selesai, Mbak Putri akan membantu adik-adik untuk memahami firman Tuhan pada hari ini. Dan nanti juga ada petunjuk untuk mengerjakan aktivitas pada hari ini. Dikerjakan dan jangan lupa difoto, setelah itu diberikan kepada kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik juga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita memperbaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu, oleh karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami masing-masing sampai pada saat ini. Meskipun kami sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat Tuhan, namun tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menopang dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan, bahkan persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, meskipun kami lakukan secara virtual. Kami masih boleh saling bertegur sapa, bahkan saling menguatkan dalam pengharapan melalui berbagai sarana komunikasi yang ada pada kami. Kami meyakini bahwa Engkau sendiri hadir di dalam setiap persekutuan dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja yang Kau utus untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman percaya kami kepada dunia. Iman yang teguh, yang berani, dan tidak takut serta khawatir akan masa depan kehidupan kami. Sebab kami yakin Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami senantiasa berdoa untuk setiap sarana yang diupayakan untuk kesembuhan mereka, baik itu obat-obatan, tenaga medis, tindakan-tindakan medis, dan juga pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih ada senantiasa bagi mereka. Biarlah Tuhan melalui itu semua, saudara-saudara kami yang sakit boleh merasakan kehadiran dan jamahan Tuhan, sehingga mereka semakin dekat dan semakin diteguhkan di dalam pengharapan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini secara khusus bagi orang tua kami, warga Adiuswo di gereja-Mu. Tuhan, Engkau kiranya senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa dengan setia mendampingi setiap kami. Secara khusus pada saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang baru saja menghadapi duka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka. Mari Tuhan, Engkau menjadi Bapa bagi mereka yang bukan hanya memelihara, tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka disemangati untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Kami secara khusus berdoa bagi keluarga Muhari, keluarga Bapak Kristiawan Susanto, keluarga Darwin Tambunan. Mari kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga dan pribadi yang terimbas situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang terimbas secara ekonomi, maupun mereka yang harus merawat keluarga yang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan memelihara mereka semua, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Secara khusus, para
petugas kesehatan yang berada di garda terdepan berjuang melawan pandemi ini. Mari kiranya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka juga senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian pula mereka yang sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, kami juga membawa setiap anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan juga menolong dan memelihara mereka. Kami mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam perannya masing-masing mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami, seluruh warga negara Indonesia. Mari kiranya Engkau senantiasa menganugerahi hikmat dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Ajar kami juga sebagai warga negara untuk patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur, khususnya di tengah kondisi pandemi ini. Ajar kami ya Tuhan untuk disiplin dan taat mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, sehingga penyebaran virus COVID ini dapat segera dikendalikan dan bahkan boleh segera berlalu. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami seutuhnya kepadamu. Pakailah kehidupan kami agar kami tetap dapat menjadi saluran berkat Tuhan, bahkan di tengah-tengah kondisi semacam ini. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami bersama-sama lanjutkan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita menyampaikan persembahan kita. Dan adapun cara menyampaikan persembahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transfer dengan menggunakan kode persembahan yang sudah disampaikan. Yang kedua, transfer tanpa kode, lalu bukti transfer dikirimkan kepada Bapak Ari Putro melalui nomor telepon yang sudah disampaikan. Yang ketiga, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing secara kontinu dan dikumpulkan saat ibadah di gereja sudah kembali dilaksanakan. Yang keempat, persembahan diserahkan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak khusus yang disediakan. Nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelatarannya rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 436, bait yang pertama. Kidung Jemaat 436, bait yang pertama. Lihatlah sekelilingmu.
Mari kita sampaikan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan atas kami. Kami memuliakan dan menyembah-Mu melalui persembahan syukur ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk menyatakan kuasa-Mu di dunia ini. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami juga rela mempersembahkan seutuh diri kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, Mbak Gita seneng banget walaupun kita semua lagi di rumah aja, kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, Mbak Gita mau ngingetin nih, adik-adik inget kan kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita, buat Mbak Gita, buat adik-adik semuanya. Karena itu Mbak Gita mau ajak adik-adik bernyanyi, sekaligus kita mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, mau dalam saat sedih, dalam saat senang, Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau nyanyi lagu Daki-Daki, semuanya berdiri. 1, 2, 3 berdiri ya. 1, 2, 3 berdiri. Udah berdiri semuanya? Kita mulai nyanyi Daki-Daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi sampai atas. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di mana aja adanya? Di kanan kau ada,
apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan baik-baik sih ya, dan sehat semua. Semangat dong ke sekolah minggu. Ya, hari ini sekolah minggunya bersama Mbak Putri ya. Nah, sama seperti apa betul yang dikatakan Pendeta Rudi, bahwa kita harus berkarya setelah Tuhan Yesus disalib, setelah Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Tentu adik-adik kita masih ingat lagunya, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, ya kan? Itulah. Ya, Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Pakai apa sih? Menghapus atau pakai tip X? Bukan ya, itu buat menulis. Nah, Tuhan Yesus menghapus dosa kita dengan darahnya. Yuk kita lihat apa yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi berkat. Tangan untuk membantu, mulut untuk menghibur atau bicara yang baik, dan berdoa buat mereka. Sekarang ayo kita cari makanan di rumah atau kita masak, lalu kita bagikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, atau buat orang-orang yang membutuhkan, tukang sampah, dan security. Nah, jadi banyak banget kan yang bisa kalian lakukan untuk menjadi berkat, untuk berkarya buat orang lain, untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi berkat. Nah, ada satu ayat yaitu di Yesaya 60 ayat yang pertama, bunyinya begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke, ayo menjadi berkat, ayo menjadi terang. Bless to be blessing. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Karena Tuhan sangat amat menyayangi kita semua. Sekarang apa nih yang mau kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita? Mbak Gita mau mengajak adik-adik semua menggunakan apa yang adik-adik punya, tangan, kaki, mulut, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membagikan kasihnya Tuhan di orang-orang sekitar, sehingga orang-orang sekitar juga boleh merasakan kasihnya Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ini ya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa